Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amin Syami, NIM 19802241035 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2019. Pada materi presentasi kali ini, saya ingin sedikit sharing tentang tips and tricks mendaki bagi pemula. Nah, untuk materi yang akan saya bahas, materi pokoknya yaitu berupa apa sih itu mendaki, terus perlengkapan-perlengkapannya, persiapannya, risiko yang mungkin dihadapi, fun fact, dan juga istilah-istilah yang harus diketahui untuk kita mendaki. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas apa sih itu mendaki. Nah, untuk itu kalian harus tahu dulu apa sih itu mendaki. Jadi mendaki itu suatu kegiatan yang dikatakan sebagai hobi dan juga olahraga. Mengapa demikian? Karena dikatakan hobi karena dalam mendaki itu kita juga akan merasa senang, mendapatkan suatu kesenangan. Tapi dikatakan olahraga karena kita untuk sampai ke puncak itu membutuhkan effort yang sangat besar. Nah, tapi jangan khawatir, nanti itu effort kita bakal terbayar. Tapi itu tidak menjadi jaminan juga, karena yang namanya bermain di alam, kita tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi. Tapi kita juga harus punya semangat untuk bisa sampai ke puncak. Nanti kita bisa lihat sunrise ataupun sunset yang tidak akan kita dapatkan sebelumnya. Oke, nah untuk kalian yang belum pernah mendaki sama sekali, di sini saya akan membagikan pengalaman, sedikit tips untuk kalian semua apa sih yang harus dipersiapkan sebelum berangkat untuk mendaki. Oke, yang selanjutnya di sini kita masuk bagian persiapan. Apa sih yang harus kita persiapkan sebelum mendaki? Nah, yang pertama itu yang harus kita siapkan adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita akan mendaki dan benar-benar akan melakukan pendakian itu. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan ini dari fisik dan mental. Kesehatan mental sebenarnya sama dari yang tadi, yaitu keyakinan diri sendiri. Kemudian kesehatan fisik itu kita harus melakukan olahraga kecil-kecilan seperti lari atau jalan kaki, itu bisa membantu pernafasan kita. Jadi untuk mempersiapkan kita nanti untuk mendaki. Selanjutnya yaitu pengetahuan alam. Mengapa penting? Karena pengetahuan yang luas tentang alam itu nantinya akan bermanfaat bagi kita. Kita akan tahu etika kita jika sedang bermain di alam itu seperti apa. Yang kedua adalah mencari informasi tentang pendakian. Yang pertama yaitu level pendakian. Tentu kita sebagai seorang yang awam atau seorang yang baru dalam mendaki, kita harus mendaki gunung dengan level yang terendah. Mungkin di atas 1000 lebih, jangan langsung yang 2000 lebih atau 3000 lebih mdpl karena itu sangat berisiko. Nah, yang selanjutnya yaitu cuaca. Kita juga harus mencari tahu cuaca di lokasi pendakian yang akan kita daki itu pada bulan itu, pada saat tanggal kita akan mendaki itu cuacanya kira-kira seperti apa. Yang selanjutnya yaitu pemilihan transportasi. Kita harus memilih antara kita menggunakan transportasi pribadi atau transportasi umum. Kalau misalnya kita menggunakan transportasi pribadi, kita harus siap fokus kembali untuk di jalan. Tetapi jika kita menggunakan transportasi umum, kita akan lebih menghemat waktu untuk istirahat di transportasi. Yang selanjutnya adalah jalur pendakian. Untuk jalur pendakian sendiri disarankan untuk memilih jalur pendakian yang enak untuk dilewati bagi pemula. Untuk yang selanjutnya adalah teman atau keluarga. Nah, untuk mendaki bagi pemula ini sangat penting sekali untuk mengajak teman yang sudah pernah mendaki, karena di situ nanti kita akan mendapatkan bimbingan yang lebih dari teman yang sudah pernah mendaki. Kemudian keluarga, kita harus izin juga dengan keluarga sehingga keluarga juga mengetahui jika kita sedang mendaki apabila terjadi resiko-resiko yang mungkin nanti bisa terjadi saat kita melakukan pendakian. Nah, untuk selanjutnya yang dipersiapkan yaitu perlengkapan. Perlengkapan tersendiri terdiri dari carrier, sepatu, kemudian ada logistik, nesting, tongkat P3K, dan juga perlengkapan tambahan lainnya seperti obat-obatan atau mungkin senjata yang bisa digunakan untuk keperluan saat kita mendaki. Kemudian ada matras, sleeping bag, dan juga kebutuhan lain yang mungkin akan digunakan untuk membantu kita mempermudah dalam pendakian nanti. Oke, yang selanjutnya kita juga harus siap untuk menghadapi resiko-resiko yang mungkin nanti akan terjadi. Nah, biasanya contoh resiko yang sering dihadapi itu adalah gangguan binatang. Gangguan binatang ini seperti babi hutan. Nah, untuk babi sendiri kita harus
menghindarinya yaitu dengan cara kita tidak boleh sembarangan menaruh makanan di carrier kita ataupun kita membawanya dengan tas plastik. Itu tidak boleh karena itu sangat memicu mereka untuk datang kepada kita untuk merebut makanan kita. Yang selanjutnya adalah kecelakaan. Kecelakaan ini seperti tergores atau mungkin terpeleset karena jalanan yang licin. Yang selanjutnya yaitu cuaca yang buruk, maka dari itu kita harus mempersiapkan alat pelindung diri untuk melindungi kita dari cuaca, dan juga kita harus menyiapkan penglihatan kita untuk lebih tajam lagi karena mungkin akan terjadi kabut dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tersesat. Untuk itu kita harus selalu bersama dengan tim kita tidak boleh terpencar-pencar, kita harus selalu bersama menjaga kekompakan antar tim. Nah, untuk selanjutnya adalah istilah-istilah yang perlu diketahui dalam pendakian, yaitu yang pertama hiking. Hiking itu sendiri adalah mendaki. Kemudian sweeper itu adalah orang yang berada dalam barisan paling belakang jika tim. Kemudian ada leader itu orang yang memimpin kita saat mendaki. Kemudian logistik itu lebih kepada makanan, perlengkapan tetapi berupa makanan. Kemudian trekking adalah jalannya pada saat pendakian. Ranger itu adalah orang yang biasanya bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam base camp atau mungkin ada terjadi di kecelakaan. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah ranger. Kemudian ada porter, itu biasanya yang membawakan barang dari bawah sampai ke atas puncak. Nah, yang selanjutnya yaitu tektok. Tektok itu adalah mendaki tetapi tidak sampai ke camp, hanya kita berangkat sampai ke puncak lalu turun lagi. Nah, yang kemudian adalah simaksi. Simaksi itu seperti surat distribusi tanda kita untuk masuk dalam area pendakian. Kemudian ada pos. Pos itu sebagai pertanda kita sudah sejauh mana kita mendaki dan waktu yang akan kita butuhkan itu berapa lama lagi untuk mencapai puncak. Dan yang terakhir adalah summit attack, yaitu kita dari tempat camping kita untuk sampai ke puncak, mungkin melihat sunrise atau mungkin sunset. Nah, untuk yang terakhir ini adalah fun fact. Seorang pendaki yang baru harus mengetahui apa itu fun fact mendaki. Yang pertama yaitu mendapatkan pengalaman jelas, karena mendaki itu kita mendapatkan pengalaman yang belum pernah kita dapatkan sama sekali. Contohnya misalnya kita tahu kehidupan di hutan belantara itu seperti apa, dan melihat sunrise ataupun sunset di puncak gunung itu seperti apa, udaranya seperti apa. Nah, yang selanjutnya yaitu solidaritas. Ketika kita mendaki itu rasa solidaritas kita itu sangat kuat sekali, karena di situ kita bersama dengan tim, kita tidak sendiri dan kita selalu menjaga solidaritas dan juga kekompakan. Yang selanjutnya adalah ekspektasi. Adalah dimana kita tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi bahwa kalau kita naik bakal cuacanya cerah, kita mendapatkan suatu pemandangan yang sangat indah. Itu kita tidak boleh berekspektasi yang terlalu tinggi seperti itu, karena cuaca sendiri dapat berganti-ganti dan kita tidak akan ada yang tahu untuk pergantian cuaca yang sangat ekstrim itu sendiri. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu adanya cerita atau mitos, mungkin ya, dari setiap gunung itu mempunyai cerita atau mitos tersendiri. Kita juga harus tahu agar kita lebih waspada lagi juga untuk pengetahuan kita juga ketika kita berada di gunung. Nah, biasanya jika kita melihat sesuatu hal yang mungkin tabu bagi kita, nah itu kita tidak boleh langsung menceritakan kepada teman kita saat mendaki, karena itu bisa mempengaruhi mental teman-teman kita semua. Nah, jadi untuk menceritakannya sendiri pas kita sudah sampai di bawah atau mungkin kita ada waktu luang saat kita bermain, baru kita boleh cerita. Nah, itu dia sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa menjadi bahan pengetahuan sebelum kalian semua melakukan penelitian. Mungkin masih banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.